rendah gula, nyaman diminum. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Tim Advokasi untuk Demokrasi mengecam keras penahanan dan penetapan tersangka terhadap sejumlah aktivis dan pegiat media sosial yang dituduh sebagai penghasut dalam serangkaian aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025. Taut menilai proses hukum yang dijalankan terhadap para aktivis dan pegiat media sosial ini sudah cacat hukum dan sebagai operasi perburuan kambing hitam untuk meredam situasi sosial politik yang bergejolak. Taut pun sudah mengajukan penangguhan penahanan, tetapi hingga kini belum ada respons dari polisi. Kami melihat ada dua proses yang miss dan yang sudah seolah-olah ini terburu-buru. Dan ini bukan seolah-olah ya, memang terburu-buru dan secara formal sudah cacat prosedur hukum. Jadi itu penting sekali untuk diperhatikan bahwa kemudian berpendapat dan sebagainya di dalam sosial media itu sangat mungkin sekali tanpa proses yang jelas kita bisa ditetapkan sebagai seorang tersangka dan dijemput. melakukan kolaborasi dengan akun-akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan agar pelajar jangan takut. Banyak problematika yang kemudian terjadi dalam proses penegakan hukum kepada Del Pedro dan kawan-kawan. Penangkapan sejumlah aktivis dan pengguna media sosial yang dituduh jadi provokator demo ricuh masih menuai pro dan kontra. Tim Advokasi untuk Demokrasi pun mendesak adanya penangguhan penahanan untuk Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhen karena proses penahanan yang dinilai menyalahi aturan dan tidak sesuai prosedur. Selain itu, tim hukum juga berencana mengajukan pra-peradilan. Di rutan Polda Metro dan kemudian ya kami berinisiatif dan sudah mengajukannya. Kita sudah mengajukan penangguhan penahanan kepada klien kami dan mungkin kami juga merencanakan untuk melakukan upaya-upaya advokasi dan langkah-langkah hukum konkret, misalkan mengajukan pra-peradilan dan lain sebagainya macamnya. Soal penetapan tersangka ini, penyidik Polda Metro Jaya pun membagi dua klaster terduga provokator, yakni provokator tindakan anarkistis di lapangan dan seruan demo di media sosial. Polisi pun fokus mengusut aktor utama di balik aksi anarkistis yang terjadi pada demo akhir Agustus di sejumlah titik di Jakarta. Klaster lah ya, ada dua kelompok. 6 tersangka pertama adalah kelompok orang yang diduga atau tersangka yang diduga menghasut, mengajak khususnya anak-anak, pelajar untuk ikut atau berada untuk hadir dalam situasi yang membahayakan keselamatan jiwa anak, akan mengusut tuntas aktor utama, aktor penggerak utama di balik kerusuhan. Sementara itu, pakar hukum Universitas Andalas Ferry Amsari justru menilai penangkapan aktivis dan pegiat media sosial ini terkesan dipaksakan dan terlalu sumir untuk dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana. Bagi saya terkesan dipaksakan ya untuk kemudian pernyataan-pernyataan di media sosial itu sebagai tindakan untuk dinyatakan sebagai penghasutan. Siapa yang menghasut, siapa yang dihasut, menurut saya terlalu sumir untuk kemudian dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana. Ya. Apakah kemudian karena sebuah pernyataan di media sosial lalu di-like oleh seseorang dan ternyata dia dianggap sebagai menghasut? Apakah orang yang me-like itu ikut di dalam peristiwa unjuk rasa? Tak hanya Del Pedro, total polisi sudah menangkap 43 orang yang diduga menjadi provokator aksi anarkistis dalam demo beberapa hari lalu, diantaranya admin Wijayan memanggil Syahdan Hussein dan pegiat media sosial Laras Faizati. Proses hukum masih berlanjut dan sebagian bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan Kompas TV. Sementara itu, Saudara, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus ini
membuat seluruh pihak sadar pentingnya membangun negeri ke arah yang lebih baik dan menjadi amanah dalam menjalankan tugas. Untuk itu saudara, kedepannya dialog, kebersamaan, dan kerja keras harus dijaga untuk Indonesia yang lebih baik. Yang terjadi di negeri kita, menurut saya menyadarkan kita semua bahwa kita harus menjaga dialog dan kebersamaan kita. Menyadarkan kita membangun negeri ini ke arah yang lebih baik menjadi amanah, tugas dan kewajiban kita. Saudara, polisi sudah tetapkan sejumlah tersangka kasus demo ricuh, sebagian dituding sebagai provokator termasuk penghasutan kepada anak-anak. Salah satunya adalah Direktur Lokataru Del Pedro Marhain, saudara. Lalu bagaimana melihat dan mengawal proses hukum kasus ini? Kita bahas bersama dengan juru bicara tim advokasi Lokataru, Mas Fian Alaidrus, dan juga ada penasihat ahli Kapolri, Parianto Sutadi, dan juga pakar hukum pidana, sekaligus guru besar FH Unsud Purwokerto, Prof. Hipnu Nugroho, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore Pak Arianto. Selamat sore. Saya ke Bang Fian dulu nih. Bang Fian, dalam konferensi pers, kemudian sebelumnya juga berkali-kali tim advokasi termasuk Anda mengatakan bahwa proses penangkapan sejumlah aktivis termasuk Del Pedro ini cacat hukum, tidak sesuai prosedur. Sebenarnya salah satu alasan utamanya apa? Iya, terima kasih banyak. Alasan utamanya karena nggak jelas dasarnya, bukan soal prosesnya aja. Proses itu bisa dilengkap-lengkapin di kemudian hari atau bahkan di sebelum hari H. Proses prosedural itu bisa didesain. Tapi yang mau diungkapkan adalah, saya mau bilang ini bukan lagi kasus hukum, tapi ini beyond hukum, ini kasus politik. Yang hukumnya di kemudian hari dilengkap-lengkapi, dicari, ditarik garisnya, ditarik ya bukti-bukti awal yang diada-adakan, dicocok logi lah bahasa gampangnya. Jadi ya dari kemarin kita udah bicara semua soal cacat prosedur, soal proses penangkapan, tapi kami rasa ini bukan sekedar proses hukum tapi udah beyond. Jadi kalau mau proses hukum kita bisa gentle, jadi Pak Yusril juga jangan sembarangan ngomong soal gentle. Masyarakat sipil tuh aktivis HAM, aktivis demokrasi, aktivis mahasiswa udah tahu risiko-risiko dalam kerjaan-kerjaan mereka yang akan di kemudian hari akan berdampak. Jadi nggak usah diajarin soal gentle. Tapi di sini kita lihat dalam kesatuan proses hukum, ada kekuasaan, ada aparat penegak hukum, nggak bisa gentle-gentlean gitu. Ini ada proses yang timpang gitu. Baik. Coba aja kalau ini bukan main tinju Pak Yusril. Anda coba gentle nggak main tinju sama Mike Tyson coba. Kita juga takut kan. Berarti itu tadi salah satu alasannya ya, Bang Fian ya. Saya langsung minta tanggapan dari Pak Arianto. Ya supaya gampang saya ceritanya gini aja ya, karena kalau rakyat kalau diterangkan dengan pasal-pasal hukum atau argumentasi hukum gitu kan susah menerima. Ini gini, itu penangkapan kepada Alfredo itu dimulai ya dari penangkapan para anak-anak yang ikut di dalam bukan demo ya, tapi dalam tindakan anarkis yang berlangsung ketika di dalam suatu demo gitu. Dari beberapa orang yang ditangkap itu kemudian ditanya, kamu kenapa kok ikut-ikut ke sini? Dia tunjukkan, iya saya diajak dari ini, ditunjukkan ya HP-nya itu bahwa ini ajakan dari sini, ini, kemudian dilacaklah ini dari mana? Ternyata dari pengirim. Nah, pengirim itu kemudian dilacak lagi oleh cyber, kemudian ternyata dia mengirimkan banyak sekali yang isinya kayak gitu. Dari situ, Pak Arianto ya, bisa dibuktikan ya, bukti itu mengarah kepada dia kawan-kawan ya. Jangan sampai menuduh sembarangan loh Anda. Saya ceritakan ya. Nggak bisa polisi itu melakukan, jangan dipotong. Saya ceritakan, Anda tadi ceritakan, saya nggak potong. Iya, kalau Anda ngaco saya potong. Tahan dulu ya Bang Fian ya, kasih kesempatan dulu ke Pak Arianto. Nanti habis itu saya kasih kesempatan kembali ke Anda. Jadi di lapangan gitu kan. Oke, penyidik bisa menerima itu ya, kemarin kan dilacak pakai cyber kita.
Dari memang ada hubungan-hubungan banyak sekali itu dan yang terhasut jadi kan banyak. Dan kemudian dari penemuan itu berarti kan yang sudah ada saksi, kemudian bukti jejak digital, kemudian jejak digital kita rangkaikan lagi dengan keterkaitannya dengan yang lain, ada petunjuk. Kemudian kita tanyakan kepada saksi ahli, kalau yang seperti ini bisa termasuk enggak dalam pasal unsur-unsur pidana. Pak saksi ahli menyatakan iya, ya kemudian penyidik melakukan persiapan untuk pengambilan orang-orang yang bersangkutan ini, dan kemudian diambillah orang itu gitu. Di dalam penangkapan itu pun kabarnya juga saya dengar mereka juga pakai surat dan sebagainya. Kemudian dibawa kan diperiksa. Itulah yang terjadi. Kalau itu dianggap bahwa itu rekayasa dan sebagainya, sebagai penasihat hukum itu ada jalurnya. Ya di peradilan aja kan itu kan sudah masuk di dalam para penyidikan. Jadi nanti kalau emang itu tahap itu salah, pasti akan dikoreksi dari penyidikan, gitu kira-kira. Oke, Bang Fian, silakan Bang Fian. Intinya adalah proses daripada penyidikan yang oleh penyidik, menurut saya sih sudah sesuai dengan SOP dan cukup beralasan untuk melakukan tindakan, karena kita melihat dari dampak itu yang terjadi kan sangat dahsyat untuk merugikan masyarakat dan membahayakan keamanan negara. Sudah ditangkap ya Pak Rianto ya, sesuai dengan prosedur ya, sesuai dengan prosedur. Gimana menurut Anda Bang Fian? Ya, makanya tadi kan saya bilang, ini udah beyond hukum, prosedur itu bisa dilengkapin, bahkan dalam proses penggeledahan kemarin mereka rapi semua, tapi apa yang mau dicari dari menggeledah kartu BPJS orang, menggeledah kartu KRL orang, artinya kan orang menggeledah, aparat itu sudah tahu apa yang mau ia cari dengan yang ia jerat dari tindak pidana yang ia tuduhkan. Sehingga tidak kayak kemarin di kantor Lokataru, di rumah kediaman orang tua Del Pedro, buku-buku yang nggak ada kaitannya, deodoran celana dalam yang nggak ada kaitannya. Jadi apa yang mau dicari-cari? Tapi saya sepakat tadi sama Pak Arianto, mohon maaf tadi saya agak emosi. Kita sepakat mana yang Pak Arianto jelaskan bahwa ada postingan-postingan. Tolong ini jadi kesempatan. Tolong postingan yang mana dibuka, ya kan? Bukan hanya dari Lokataru, itu semua influencer, semua masyarakat marah, ya kan? Jadi postingannya, jadi saya sepakat dengan Pak Arianto, harus dibuka ini. Mesti ada tim khusus, mesti ada transparansi, mesti ada akuntabilitas dari aparat untuk membuka jelas postingan yang mana, apakah postingan Lokataru, apakah postingan influencer, apakah postingan para buzzer, misalkan seperti itu. Jadi harus dibuka. Apakah memang hanya postingan Lokataru yang membuat pelajar turun atau masyarakat turun, ataukah memang itu harus dijelaskan. Ada hubungan sebab akibat, ini pasalnya nggak main-main, ini kita udah capek juga benar Pak Arianto kalau kita ngomongin pasal kan orang udah nggak percaya hukum juga kalau seperti ini. Jadi kalau kita lihat diskusi orang-orang hukum kan jelas. Ini pasal yang menuntut ada sebab akibat yang murni, yang benar-benar harus dibuktikan bahwa si penghasut dan yang terhasut betul ada kausalitas di situ. Kurang lebih begitu. Baik, saya ke Prof. Hipnu nih. Kenapa akhirnya Prof. Hipnu yang kita hadirkan, yang kita undang juga di sini untuk mendudukan dulu nih seperti apa sehingga diskusi kita ini bisa tidak membuat kita bingung. Sebenarnya benar nggak nih prosedurnya? Betul tidak nih langkah-langkah yang diambil ini sudah sesuai dengan prosedur hukum, Prof? Ya, gini, memang dalam rangka perlindungan asasi manusia, penegak hukum harus betul-betul meletakkan suatu konsep hukum yang benar. Oleh karena itu kalau memang ada upaya-upaya paksa tadi, apakah upaya penangkapan, apakah upaya paksa penahanan, ini memang harus dikualifikasi jelas buktinya relevan. Saya sepakat tadi, bukti-bukti relevan. Oleh karena itu kalau memang bukti-bukti tidak relevan, saya kira itu nanti akan bisa dilakukan sebagai bahan pra-peradilan, sebagai kontrol. Ini peluang sekali, karena saya kira juga Polri juga harus declare sekali bukti-bukti yang mana yang terkait dengan pihak yang bersangkutan. Bukti-bukti mana yang terkait dengan bersangkutan. Karena dalam hal, memang dalam pra-peradilan itu tidak melihat suatu bukti, tapi korelasinya itu harus jelas. Syaratnya harus jelas sebagai bentuk perlindungan manusia. Ini yang dilakukan. Oleh karena itu, situasi seperti ini jangan jadikan alasan karena kondisi terpaksa. Enggak. Tertib administrasi, tertib perlindungan hukum suatu penting. Oleh karena itu saya kira Mas Tapera, kuasa hukum saya kira bisa mengidentifikasi sekarang, apalagi peradilan semakin terbuka, situasi seperti ini, apalagi anak-anak ini anak-anak mahasiswa, anak-anak masa depan, anak-anak calon pemimpin ke depan, ini sebagai alternatif. Apakah dalam seperti ini harus dilakukan dengan litigasi? Apakah harus ini harus dilakukan suatu penyelesaian hukum? Ini saya kira harus berpikir ke depan, nanti alternatif-alternatif, karena situasi seperti ini kan memang penyebabnya ada suatu dialog yang tidak ketemu, ada suatu permasalahan dalam
kebijakan-kebijakan sehingga sampai pada suatu titik permasalahan sekarang ini. Sehingga ini saya kira tidak dilihat sebagai 1+1, tapi 1+1, 3+2, tapi bisa 3, bisa 4. Oleh karena itu Polri mudah-mudahan bisa menyelesaikan secara arif bahwa ini adalah anak-anak mahasiswa, bahwa ini anak-anak calon pemimpin ke depan, jangan sampai penyelesaian masalah hukum ini menjadikan cedera bagi para orang-orang atau mahasiswa yang ditangkap sekarang ini. Gitu. Berarti harus menjamin bahwa proses hukum ini berjalan dengan adil, begitu ya? Ini. Iya. Baik. Iya Mas, karena ini suatu percontohan ya. Jadi suatu percontohan tadi yang diharapkan oleh masyarakat, situasi apapun harus clear. Apalagi ini dalam rangka menyuarakan. Oke, Pak Rianto, Anda melihatnya seperti apa nanti dalam penanganan dan proses hukum ini? Karena dari sisi korban sudah bisa dikatakan mereka sudah tidak percaya lagi dengan proses hukum. Jangan sampai publik juga ikut tidak percaya dengan proses hukum yang tengah berlangsung di polisi. Ya, itu gejala sekarang memang kayak gitu ya. Polisi itu semakin lama makin dijauhkan kepercayaan dari masyarakat. Tetapi dalam menjawab seperti ini, saya sudah sampaikan, saya sebagai penasihat ahli Kapolri, transparan penanganannya itu. Transparan sampaikan kepada publik. Sayangnya selama ini kan polisi kan tidak berani menyampaikan apa-apa yang sudah dilakukan, bukti-bukti yang ada itu. Sekarang masih berprinsip apa yang disampaikan itu sebagai standar daripada press release, yang nanti kemudian yang detailnya nanti akan disampaikan di sidang pengadilan. Ini teknik yang keliru sebetulnya, rugi sebetulnya. Tetapi sampai sekarang kan itu belum dilakukan. Itulah akibat daripada teknik penyampaian yang tidak mau terbuka. Itu dianggapnya kita menutupi kan itu tadi. Tadi ditanyakan oleh penasihat hukum, jangan ngada-ngada, tunjukkan pada publik ya. Mudah-mudahan nanti polisi ini dengan didesak-desak kayak gini ini maulah menunjukkan ini loh yang namanya menghujat itu tadi, kemudian menghasut ini ditunjukkan di depan publik itu tadi apa yang ada di handphonenya, buktinya itu digelar aja gitu supaya publik yakin bahwa kita tidak dituduh mengada-ada gitu. Jadi menurut Anda sebenarnya polisi sendiri punya bukti tapi tidak disampaikan kepada publik sehingga sudah ada gejolak seperti ini. Di dalam press release kan disampaikan pasal segini, dipikirnya oleh press release itu sudah jelas oleh polisi itu. Tapi saya menilai ya press release yang seperti itu kurang jelas sehingga akhirnya kita dituduh seakan-akan menutup-nutupi kebenaran, mengada-ada dan sebagainya gitu. Oke, Bang Fian, tanggapan Anda akan merubah nanti ya cara penjelasannya itu. Tapi saya percaya kenapa? Karena saya sudah tanya langsung dan ngecek memang kayak gitu. Makanya saya bisa menjamin bahwa itu SMO-nya sudah jalan. Cuman penjelasannya itu kurang jelas sehingga masih dicurigai gitu. Apabila ada kesalahan, kontrol lewat pra-peradilan itu tadi. Adapun untuk penyelesaian yaitu nanti gini, polisi sekarang ada suatu tindak pidana dan kemudian ada suatu kegaduhan dan kerugian yang besar sekali. Polisi harus bertindak sebagai penegak hukum kan. Baik. Karena hukum yang berlaku adalah melakukan penyidikan. Perkara nanti kemudian penyelesaiannya bagaimana melihat keadaan ini bahwa ini yang dikenakan ini adalah pemuda-pemuda yang sebagainya. Ada jalan berikutnya kan sekarang kan kita membuka ada restorasi justice. Itu kan masih ada peluang untuk menyelesaikan kalau kita main tangkap, main lahan kalau dianggap seperti itu ya. Tapi dan ini langkah yang akhirnya harus menindaklanjuti dengan penyidikan itu gitu supaya ada jawaban perintah presiden itu bahwa anarkis harus ditindak gitu. Tapi demonstrasinya harus dikasih kesempatan untuk bebas gitu. Baik, jadi bukan bagian daripada kita memberangus kebebasan, bukan. Oke, saya ke Bang Fian. Bang Fian juga melihat hal yang sama, sebenarnya sudah ada bukti, tapi memang informasi kepada publik ini yang kurang jelas dilakukan oleh polisi. Atau memang dari awal tidak ada bukti sebenarnya ada penghasutan yang dilakukan oleh Del Pedro dan juga teman-teman yang lain? Lebih tidak ada bukti, Mas. Pak Arianto juga pasti udah paham. Pasti tahu dia bukti ini dipaksakan. Makanya momen ini saya mau sepakat sama Pak Ibnu untuk kasih saran ke Pak Arianto supaya bisa kasih saran ke Pak Kapolri bahwa ini anak-anak muda yang umur 25, 27 nggak punya kapasitas untuk membuat orang rusuh, nggak punya kapasitas untuk mengajak orang rusuh. Ini anak-anak muda, saya tahu, saya sering lihat institusi kepolisian Republik Indonesia, entah Pak Kapolri, sering ada giat-giat yang mengajak anak muda. Kok terus juga di samping itu pemerintah kan ada glorifikasi narasi bonus demografi, tapi kok melihat cara merespon institusi kepolisian Republik Indonesia dan juga pemerintah kok
kok malah menuduh dengan kejam gitu orang-orang yang justru peduli. Del Pedro itu membuka kanal aduan, posko aduan warga kalau ada pelajar yang ditangkap, kalau ada pelajar yang ditangkap sewenang-wenang. Lokataru Foundation itu melakukan pendidikan politik tanpa kekerasan, nggak pernah mau menghasut, jelas jejak aktivismenya teman-teman Lokataru ataupun organisasi masyarakat sipil lain. Buktikan, coba tunjukkan satu saja orang organisasi masyarakat sipil itu untuk menghasut, mengajak adanya kekerasan. Tidak pernah dalam riwayat Republik ini. Nah, ini kesempatan buat Pak Arianto, buat Kepolisian Republik Indonesia. Tadi kan Pak Arianto bilang kepolisian juga membuka ruang untuk alternatif lain. Nah, cobalah, ini anak-anak muda yang 10-20 tahun lagi, benar Pak Ibnu tadi, dia memegang posisi tertentu, dia sebagai tonggak estafet untuk menjalankan pemerintahan. Jangan sampai ada, sudahlah, kita sudah tahu ini bukan rahasia lagi. Jadi memang ada opsi-opsi ataupun opsi-opsi lain ya yang bisa dilakukan, terutama untuk melanjutkan proses hukum ini. Termaksud yang ingin Anda lakukan adalah terkait dengan penangguhan penahanan dan juga restoratif justice ya. Lalu bagaimana sebenarnya kasus ini akan bermuara, kasus proses hukum ini akan terus berlanjut? Masih akan kita bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Konuşuyor dulu. Wah. Kita masih membahas bagaimana mengawal kasus penahanan dari sejumlah aktivis dan juga pegiat media sosial, saudara. Saya ke Bang Fian. Bang Fian, ada sejumlah hal yang sudah disuarakan, kemarin juga sudah disampaikan begitu. Langkah hukum yang diambil selanjutnya ini apa? Termasuk restoratif justice dan juga permintaan penangguhan penahanan. Iya, penangguhan penahanan. Halo? Ya, silakan Bang. Penangguhan penahanan sudah kita ajukan sejak hari Kamis kalau nggak salah. Kalau ditanya pra-peradilan, tim advokasi untuk demokrasi sampai detik ini pun masih mendiskusikan peluang itu terbuka gitu. Tapi kalau restoratif justice sebenarnya sudah disampaikan juga oleh tim TAUD bahwa hal itu agak kurang tepat karena restoratif justice ini korbannya siapa gitu kan? Tentu korbannya memang para aktivis ini, tapi yang melakukan penangkapan kan jelas ini kan pelaporan model A dari internal kepolisian. Jadi ya bolehlah secara politis ini bisa dilakukan gitu. Tapi tadi kalau langkah hukum kami gentle, bahkan ya ini sudah sering lah dilakukan, aktivis-aktivis ini dikriminalisasi, dituduh yang enggak. Tentu akan kami lakukan sampai ke ujung liang lahat pun akan kami tetap menghormati prosesnya. Tapi kan tadi benar, nanti Pak Hipnu mungkin akan menjelaskan. Ini anak-anak muda, ada dampak politis. Jangan sampai kepolisian yang kita harus melihat konteks. Ada aspirasi yang tersumbat. Ini bukan hanya di Jakarta, ini bukan hanya Del Pedro dengan kawan-kawan. Semua influencer bahkan ada yang membantu dengan kapasitasnya masing-masing membuka donasi. Ini hampir di seluruh Indonesia. Jangan sampai karena aspirasi publik yang tidak tersampaikan lalu Polri mau mengambil peran di situ, nanti justru amarah publiknya justru ke Kepolisian Republik Indonesia. Bayangkan kalian sudah menindas, sudah membunuh orang, gitu kan, menghilangkan nyawa orang, nggak kurang-kurang untuk dikonversi 3 kali Pak Arianto. Untuk kasus Del Pedro ini seperti ada perhatian khusus 3 kali sehari atau dalam beberapa hari itu rutin melakukan konversi, ya kan? Bagaimana konversi terhadap orang-orang mahasiswa yang mati, yang dipukulin. Nah itu kan butuh, kita nggak menuduh langsung kepolisian, tapi tolong dibuka juga bukti-buktinya apa. Kepolisian kok dituduh tapi nggak ada upaya untuk, itu bukan kami. Kan harusnya membentuk tim segala macam. Terhadap 10 orang yang mati itu mau diapain, mau dilupakan. Nah jadi lebih baik daripada kepolisian sibuk mencari atau menuduh, mengalih tanggung jawabkan apa-apa yang sudah terjadi dalam konteks demo Agustus Kelabu ini, lebih baik ada refleksi ke dalam. Ya, kan? Ada 10 orang loh yang mati gitu. Nanti mungkin kalau dari sisi hukum Pak Hipnu lah. Baik, saya ke Pak Arianto berarti sekarang. Upaya ini kita akan terus secara gentle kita akan hadapi gitu.
Pak Arianto, bagaimana ini ada upaya untuk mengalihkan isu, kemudian tapi lebih jauh dari itu yang ingin saya tanyakan sebenarnya menurut Anda langkah yang akan diambil polisi itu nanti akan seperti apa? Apakah tetap memproses? Mungkin nggak sih dilakukan SP3 penghentian penyidikan kasus ini? Nah gini ya, sebelum jatuh saya ingin sampaikan ini langkah apa yang akan dilakukan oleh polisi nanti setelah menangkapi para aktivis itu kan gitu ya. Saya luruskan dulu ya bahwa polisi menangkapi ini tadi sudah saya terangkan dari awal kejadiannya. Berawal daripada anak-anak yang ikut di lapangan dan melakukan tindakan anarkis, bukan melakukan demo gitu loh. Kemudian kita lacak kenapa kok dia itu melakukan tindakan anarkis, karena dia terbawa oleh hasutan. Hasutan itu ada di dalam dokumen digital itu. Digital itu dikirim oleh siapa? Oleh Pak Pedro ini. Jadi ini kita itu menangkap Pedro itu bukan dalam kaitannya dia itu menghasut untuk orang demo, tetapi penghasut untuk melakukan tindakan anarkis. Kan itu harus ditindak oleh polisi untuk menunjukkan bahwa ini nggak benar kayak gitu loh. Makanya itu prosesnya ya terus gitu, akhirnya sekarang pakai penyelidikan. Adapun nanti kemudian hasilnya bagaimana itu ya, itu akan dibuktikan di pengadilan, harus dong, karena ini kita tuh bukan menangkap orang yang menganjurkan untuk demonstrasi, bukan. Kita bermula daripada pelaku-pelaku yang di lapangan yang melakukan tindakan anarkis. Kemudian kita telusuri dia terhasut oleh hasutan dari Pedro itu tadi. Otomatis kan ini harus kita cegah dong. Kita buktikan pada publik bahwa yang kayak gini ini harus ditindak gitu kan. Untuk penindakan itu nanti apakah Pedro itu nanti harus dihukum dan sebagainya itu terserah pada pengadilan nanti ataupun para penguasa negara ini. Tapi yang jelas polisi bertindak di sini bukan untuk mengalahkan supaya ini merangus kebebasan orang, tidak, sama sekali tidak tuh. Berarti tujuannya inilah bukti daripada tindakan tegas kepada tindakan anarkis untuk melindungi yang masyarakat yang lain ataupun korban-korban yang lain akibat tindakan anarkis ini. Oke, berarti Anda mendorong agar kasus ini tetap diproses secara hukum ya sampai ke pengadilan ya. Oke, kami tangkap sampai di situ. Saya ingin ke Bang Alfian juga. Terserah, nanti kebijakan daripada pemerintah inilah, penguasa inilah, apa itu mau diberhentikan atau mau restrukturisasi. Kan restrukturisasi itu kan dibutuhkan dari penguasa yang menentukan, bukan polisi. Oke, sudah ditangkap Pak Arianto. Saya ke Bang Fian. Bang Fian, jadi menurut Anda seperti apa nih? Termasuk ingin saya konfirmasi lagi terkait dengan pengajuan penangguhan penahanan terhadap Del Pedro ini. Ya itu kan hak aja Mas, karena menurut kami ya Del Pedro, Lokataru Foundation, aktivis HAM, bukan tugasnya untuk menghasut. Mereka nggak punya peran untuk menghasut orang, pelajar, siapapun itu untuk melakukan anarkis. Tapi kalau kita mau terusin Pak Arianto itu tadi, Pak Arianto bilang ada postingan-postingan atau ajakan dari Del Pedro. Dalam konversi pers, pihak kepolisian nggak pernah bilang atas peristiwa anarkis yang mana. Bahkan Del Pedro, teman-teman organisasi masyarakat sipil tuh coba membebaskan para pelajar yang mau ikut demo. Bahkan sebelum sampai ke tempat demo, mereka sudah dicegat oleh kepolisian. Di mana peristiwa anarkisnya, kalau kita sedikit mau mendalam. Jadi salah. Justru kan kita lihat beberapa kali pemantauan organisasi masyarakat sipil. Ini orang masih di kereta, orang ini masih di jalan, pelajar-pelajar ini sebelum sampai ke tempat demo, titik demonya sudah dicegah, sudah ditangkap. Del Pedro membuat seruan, ada posko aduan. Jika Anda mau demo, lalu Anda ditangkap, ya ini tugas Lokataru Foundation. Silakan cek di SK Kemenkumhamnya Del Lokataru Foundation. Tugas Lokataru Foundation apa? Melakukan advokasi hukum, melakukan bantuan hukum gratis, pendidikan HAM, pendidikan demokrasi. Ya itu sudah inline dengan kerja-kerja Del Pedro. Lalu tiba-tiba jumping conclusion, ada peristiwa kerusuhan di mana-mana, kita yang memposting untuk memberikan bantuan, kita yang dituduh. Del Pedro yang dituduh melakukan penghasutan. Mas Fian? Nggak cukup buktinya, Mas. Jadi gitu. Dan termasuk Anda juga sudah mengajukan langkah hukum selanjutnya yang sudah dilakukan adalah mengajukan penangguhan penahanan ya. Respon dari polisi apa? Nggak ada jawaban, Mas. Kalau begitu itu nggak ada jawaban. Tapi kalau konversin buat barang bukti kita sehari 3 kali. Tapi untuk memenuhi pertanyaan, untuk menagih haknya Del Pedro dan kawan-kawan agar dijadikan adanya penangguhan penahanan, nggak ada respon. Oke, belum ada respon soal permintaan penangguhan penahanan. Pak Arianto, kenapa belum direspon? Ya saya tidak tahu, saya bukan penyidik Pak. Jadi saya ini penasihat hukum sama sekali menangani.
Baik. Kembali lagi itu ya yang menentukan kalau untuk penangguhan itu atasan daripada penyidik. Gitu. Tapi menurut Anda polisi punya alasan yang jelas begitu ya kenapa akhirnya penangguhan penahanan yang diajukan ini belum direspon ya? Oke. Kalau gitu saya ke Prof Hipnu nih. Menyulitkan penyidikan apa tidak itu gitu. Tapi kalau untuk restorasi justice itu bukan di atas atasan penyidik itu bukan. Oke. Tahu saya itu pada otoritas nggak tahu mungkin paling tidak ini kalau untuk polisi ya Kapolri, kalau jaksa ya kejaksaan kan gitu. Baik. Jadi nggak bisa yang di lapangan menentukan itu. Oke, saya ke Prof Hipnu. Prof Hipnu, menurut Anda sebagai pakar hukum pidana, apa yang langkah yang bijak yang harus diambil polisi sehingga benar-benar proses hukum ini tidak akan menjadi sebuah kasus yang membuat publik juga kecewa, kemudian citra polisi juga tercederai? Ya, harus penyelesaian sebagai bentuk equal. Dengan equal itu meletakkan sebagai subjek yang sama. Oleh karena itu, kalau toh sekarang dilakukan penahanan, mudah-mudahan polisi bijak ditangguhkan penahanannya. Karena konsep penahanan itu saya kira kalau memang tadi buktinya ada, saya kira sudah cukup. Ini sudah selesai semua kan, demo sudah selesai kalau itu terjadi. Karena penahanan itu diperlukan karena bukti. Ketika bukti sudah ada, ya saya kira tidak perlu ditahan kembali. Melarikan diri, saya kira Petrus juga melarikan diri lah. Konsep alternatif penangguhan penahanan yang ditangguhkan, saya kira juga akan meredam. Walaupun nanti seandainya perkaranya tetap berjalan, toh sudah terbukti. Satu. Yang kedua, bisa juga alternatif tindakan lain. Karena penyelesaian suatu perkara, apakah di penyidikan, apakah di penuntutan, apa persidangan, arahnya itu justice of any room, bahwa keadilan itu kalau bisa sedini mungkin, pihak kepolisian bisa menyelesaikan. Kan itu Mas. Jadi sebagai alternatif tidak semua berujung pada litigasi. Kecuali memang buktinya kuat. Kalau tidak saya kira itu suatu langkah tepat penyelesaian itu. Karena orang sudah diperiksa itu sudah punya beban moral tersendiri. Sudah kehilangan haknya sendiri apalagi dilakukan suatu penahanan. Ditangguhkan luar biasa itu. Baik, kita nantikan ya seperti apa langkah hukum dari penahanan sejumlah aktivis termasuk Del Pedro yang masih tengah berproses di polisi. Terima kasih Mas Fian, terima kasih Pak Arianto dan juga Prof Hipnu telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Usai jeda saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi menang lawan Makau, Timnas U23 targetkan kemenangan lawan tim kuat Korea Selatan untuk memastikan tiket lolos ke putaran final Piala Asia.